terjadi di Pati saat ini. Semua itu kan tahu. Semua kan sudah tahu. Yang berhak tahu itu tidak perlu tahu. Tidak usah mereka, tetapi Kita sendiri yang aja. bersangkutan tanda kutip Pemda, pihak kepolisian dan pihak intelijen itu paham betul siapa di balik aksi 13 Agustus ini, gitu loh. Kamu mikir nggak usah yang aneh-aneh. Jadi ketika kita sudah menorehkan nama, sudah ngapain kita usah pamer. Aku validasi dengan orang-orang yang tidak paham dengan apa yang misi kita, itu nggak perlu. Jadi kita itu ketika aksi itu ibaratnya memancing ya, tetapi jangan kelihatan airnya itu bergejolak. Meskipun ikannya kita dapat, tapi jangan sampai kita airnya bergejolak, membuat gejolak airnya, gitu loh, kira-kira begitu kan. Wah, bukan kok kabeh reso, makanya itu kamu harus belajar itu. Makanya kamu harus belajar. Kamu harus belajar itu. Jadi ketika kamu melemparkan batu itu jangan sampai kelihatan tangan kamu itu bergerak, tetapi batunya itu mampu bergerak dengan kedipan mata kamu, gitu loh, bisa dikatakan seperti itu. Makanya ada pepatah yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Bagaimana membuat manajemen konflik itu bisa kita kuasai? Bagaimana ya antara Josoros dengan Shinsu tuh. Kalau Shinsu kan pondasinya yang ditata itu. Jadi ketika ini melakukan action atau aksi itu, kalau Josoros kan memanfaatkan situasi. Ketika ada pergerakan ini langsung diragati malah. Josoros. Kalau sama saya meragati. Shinsu tidak. Shinsu itu mempunyai pondasi yang sangat kokoh. Kenapa saya bilang Shinsu itu mempunyai pondasi yang sangat kokoh? Karena Shinsu itu bukan pakar manajemen konflik, tetapi Shinsu itu pakar politik dan ekonomi atau ekonomi politik. Jadi bagaimana membuat situasi ini berdampak akibat ekonomi dan politik, itu Shinsu saling. Jadi itu nggak mungkin terpisahkan antara ekonomi dan politik, nggak mungkin terpisahkan. Ketika ekonomi ini terus dimasukkan ke ranah politik, itu akan menjadi gejolak. Gitu loh. Tetapi kalau Josoros kan tidak. Josoros itu keadaan apapun membuat situasi yang tenang, bisa dikatakan mampu bergejolak dengan narasi-narasi atau statement-statement yang mengajak orang-orang untuk bergerak. Tapi beda dengan Shinsu. Shinsu itu cenderung lebih membawa dampak positif ketika melakukan aksi itu dilakukan. Ya seperti yang terjadi kemarin tanggal 13 Agustus kemarin itu kan bagian dari manajemen Shinsu yang tangan memukul muka sendiri itu. Enggak begitu, masalah gini loh. Ini kan terkait pajak, terkait pungutan, bisa dikatakan seperti itu. Dan artian ini kalau ekonomi itu selalu dipicu dari pajak dan pajak, maka rakyat kecil, bisa dikatakan imbas dari pajak tersebut itu akan selalu tertindas terus. Beda ketika makanya apa yang terjadi ketika tanggal 13 itu bisa menjadi pusaran di kancah internasional sampai kancah internasional ya. Dan di Indonesia sendiri mampu merubah sistem, bisa dikatakan. Kenapa saya bilang merubah sistem? Karena dengan adanya aksi 13 Agustus semua kebijakan saat ini tidak boleh asal ngawur, katakan penghutang pajak. Karena sudah pinter ya. Kita itu selalu disuguhi
terkait pendapatan negara. Tetapi kita tidak pernah merasakan apa itu pendapatan negara. Tanda kutip, pendapatan yang didapat dari hasil Pajak. tambang. Kenapa ketika ada hilirisasi pertambangan, justru bukan bukan menurunkan pajak, PPN khususnya, pajak lah. Tetapi kok malah menaikkan PPN, itu kan lucu. Seharusnya yang dinaikkan pajaknya itu kan pajak itu tadi, pajak tambang toh, bukan pajak yang dikonsumsi atau barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat kecil. Loh, kan lucu. Katanya hilirisasi yang tadinya berapa ribu dolar menjadi berapa puluh ribu dolar atau triliun atau berapa itu. Kenyataannya kok PPN Jadi lo kan nggak relevan toh. Ini rakyat kan selalu dibodohi dalam tanda kutip. Katanya kekayaan negara itu untuk kesejahteraan rakyat. itu kenyataannya ya Itu rakyat yang mana? yang mana yang menikmati. Yang menikmati itu rakyat yang mana? Ketika PPN itu ditekan untuk naik, otomatis rakyat kecil yang tertindas. Setiap membeli produk, membeli sabun, membeli sampo, membeli sikat gigi, membeli odol, membeli garam, membeli micin, membeli sayuran dan lain sebagainya, akan terdampak naik. Kenapa? Karena barang-barang yang dibeli itu dilebeli pajak atau dilekati pajak oleh pemerintah, yang namanya PPN itu tadi. Kenapa produk pertanian ikut naik? Lah karena apa? Obat-obatan ikut naik. Iya. Kena pajak. Loh, Bensin. pajak yang selama ini rakyat tahu kan hanya pajak bumi bangunan, pajak sepeda motor, sudah tuh. Terus PPN pajak penghasilan. Dalam tanda kutip misalnya menjadi pegawai berapa persen pegawai, perusahaan employen nih kan